Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, ayuhan netizen, ma'asyiral viewers wa subscribers, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah saya akan merutinkan membaca kitab Faidul Qadir sebisa saya, dan ini kita akan baca secara lengkap dan kita akan ambil juga ilmu-ilmu diantaranya. Dan ini yang kali ini ada di halaman 14 juz ketiga, di mana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Zaid bin Thabitin, dari Zaid bin Thabit, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inni tarikun fikum khalifataini. Coba dibaca. Inni tarikun fikum khalifataini, kitabullah hablum mamdudun ma bainas sama wal ard wa itsrati ahlu baiti wa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal hawd. An Zaid bin Thabit. Baik, ini sesungguhnya aku tarikun adalah orang yang meninggalkan atau mewariskan fikum untuk kalian atau di dalam kalian khalifataini, dua pemimpin, dua khalifah, dua panutan. Kitabullahi, yaitu kitabnya Allah. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan, kitabullah itu tidak sebatas Al-Quran. Kitabullah itu tidak selalu Al-Quran. Kitabullah itu artinya hukum-hukumnya Allah atau sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah. Ya, jadi tidak hanya Al-Quran. Jadi termasuk hadis qudsi, termasuk hadis Nabi, termasuk ilham juga. Tapi khusus untuk ilham itu para ulama berbeda pendapat. Apakah bisa digunakan oleh semua orang atau hanya khusus orang yang mendapatkan ilham? Nah, itu memang tidak ada kata sepakat. Di mana kitabullah itu dikatakan oleh Nabi hablun, merupakan tali mamdudun yang terpancang, yang pokoknya terpancang, ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Nah, ini adalah satu kalimat majaz, bukan kalimat yang sebenarnya. Artinya tidak ada yang namanya tali yang menghubungkan antara langit dan bumi, tidak ada ya. Atau mungkin dipikir tali itu berupa bluetooth gitu ya. Ya enggak juga, enggak bisa ya. Pokoknya sesuatu, ini adalah kalimat majaz saja. Wa itrati, dan keturunanku, ahlu baiti, yang mana mereka itu adalah ahli rumahku, pewaris rumahku, atau siapapun yang ada di rumahku. Wa innahuma, dan keduanya, la yaftariqa, tidak akan sekali-kali berpisah, hatta, sampai, yarida, keduanya, sampai, yarida itu sampai atau tiba, alayya, di hadapanku, al-haudah, di telaganya Nabi. Jadi di akhirat Nabi itu punya telaga. Meskipun dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, telaganya Nabi itu ada perbedaan pendapat para ulama, karena memang tidak ada ulama yang tahu akhirat, ya kan. Jadi telaganya Nabi itu ada di mahsyar atau di surga. Nah, itu tidak ada kepastian. Tapi andai kata keduanya ada juga masuk akal juga, gitu kan. Ya kita baru bisa membuktikan ya nanti kalau sudah bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca syarahnya. Qala al-Munawi rahimahullahu taala, inni tarikun fikum ai ba'da wafati. Jadi sepeninggal Rasulullah itu mewariskan khalifataini, dua pemimpin. Zada fi riwayatin, ditambahkan dalam satu riwayat, ahaduhuma akbaru minal akhari, bahwa di antara dua khalifah, dua pemimpin itu,
salah satunya lebih besar dari yang lainnya, lebih agung, lebih utama, lebih penting ya kan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, badala khalifataini thiqlaini. Diganti kata khalifataini itu dengan thiqlataini, dua genggaman ya, dua entitas lah ya kalau bahasa modernnya. Sammahuma di mana Nabi menyebut keduanya itu bihi dengan thiqlaini atau khalifataini li'idhami sya'nihima, karena memang agungnya dua perkara tersebut, yaitu kitabullah dan keturunannya Rasulullah. Nah, ini nanti ada pembahasan yang menarik loh ya. Ada pembahasan yang menarik terkait dengan hal yang masih rame ini. Kitabullahi, yaitu Al-Qur'an. Nah, di sini Imam Al-Munawi lebih memilih yang dimaksud dengan kitabullah adalah khusus Al-Qur'an, tapi tentu saja al-ma'ani awsa'u minal ibarah. Hablun, yang merupakan tali, ay huwa hablun, di mana tali tersebut mamdudun, terpanjang, ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Tentu kita tidak bisa sekali lagi memastikan ya, as-sama itu sebatas langit secara fisik ya kan. Sama itu dalam bahasa Arab, dalam tradisi orang Arab adalah apapun yang ada di atas, yang tinggi. Jadi udara yang ada di atas kita itu juga disebut dengan sama. Jadi bukan lempengan zat tertentu gitu ya, bukan. Ya, kitabullah atau Al-Qur'an itu merupakan tali yang terpanjang antara langit dan bumi. Qila, dikatakan oleh sebagian ulama, arada bi ahdahu, yang dimaksud adalah bahwa Al-Qur'an itu menjadi perjanjian antara Allah dengan manusia, dengan para jin juga, dengan para malaikat juga. Ya, jadi kita hidup di dunia ini terikat perjanjian dengan Allah, yaitu kita harus terikat dengan Al-Qur'an seumur hidup kita. Sebisa kita ya, apapun kondisinya kita harus terikat secara aturan, secara makna maupun secara ide, bahkan juga termasuk secara tekstualnya. Waqila, dan dikatakan juga oleh sebagian ulama, as-sababul muwassilu ila ridahu, yang dimaksud majas dari kata atau dari frasa bahwa Al-Qur'an itu adalah tali yang menghubungkan antara langit dan bumi adalah as-sababul muwassilu, faktor yang menghubungkan hamba kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itrati, dan keluargaku, bibuthannatin fauqiyatin, dengan dua titik yang ada di atas, bimuthannatin fauqiyatin wa itrati. Ya, kalau pakai tak maka bukan bimuthannatin fauqiyatin, atau pakai taknya itu kalau di bawah maka menjadi huruf ya kan. Nah, itu berbeda. Itu dalam tradisi dhobet itu disebutkan yang benar itu seperti ini gitu ya, dengan kalimat, dengan kode bimuthannatin fauqiyatin. Ahlu baiti, yang mana keturunanku itu adalah ahli baitku. Tafsilun ba'da ijmalin, yang ini Rasulullah di sini merinci setelah mengucapkan kalimat yang umum. Itrah itu kemudian dispesifikkan oleh Rasulullah, yang dimaksud adalah ahli bait. Badalan au bayanan, dalam posisi sebagai badal atau sebagai bayan, sebagai penjelas saja. Wahum ashabul kisai, mereka itu adalah ashabul kisa, alladzina adhaballahu anhumur rijsa, yang mana Allah telah mensucikan mereka dari segala kotoran, dari segala hal yang kotor. Wa tahharahum tathira, dan Allah mensucikan mereka sesuci-sucinya. Tapi tetap mereka bukan nabi ya kan. Mereka adalah tetap berbeda dengan nabi.
Wa qila man harumat alaihi zakatu, atau dispesifikan bahwa yang dimaksud dengan ahli bait Rasulullah adalah siapa yang haram menerima zakat. Nah, kalau masih menerima zakat walaupun miskin, ya, itu sudah berarti dia bukan ahli baitnya Rasulullah. Warajahahul Qurtubiyyu, dan ini dirojihkan oleh Imam Al-Qurtubi. Tapi semua makna yang disebutkan pilihan-pilihan ini tadi masuk, ya, masih muhtamal. Yakni ini tamartum bi awamiri kitabihi wa antahaitum bi nawahihi wa hadadaitum bi hadihi wa itratihi wa qatadaitum bi siratihim ihtadaitum. Ya, jadi maksud dari majas Rasulullah ini adalah kalau kalian itu memerintahkan umat dengan perintah-perintah yang ada di kitabullah, dan kalian juga wantahaitum mencegah dari apa yang dilarang sebagaimana yang ada di kitabullah, wahdadaitum, tapi tentu saja ini adalah sebatas pemahaman manusia, ya kan. Jadi misalnya jadi banyak seperti ini ya. Saya kapan hari membaca kitab yaitu Mishkatul Masabih, di mana Al-Adabul Mufrad, ya. Saya membaca kitab Al-Adabul Mufrad karyanya Imam Al-Bukhari. Di situ disebutkan hadis tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini adalah dukun yang ada di zaman Rasulullah dan dia masih remaja. Nah, ternyata ketika Rasulullah menemuinya dan ngobrol, itu hadisnya, kata Imam Al-Aini, Badruddin Al-Aini yang mensyarahi Sahih Bukhari, bahwa hadis ini susah untuk dipahami. Ya, jadi ulama zaman dulu yang tentu saja lebih dekat masanya dengan Rasulullah saja, itu bisa jadi tidak memahami hadisnya Rasulullah. Susah memang hadisnya Rasulullah. Nah, sehingga kita di dalam mengamalkan Al-Quran itu ya sebatas kemampuan kita sebagai manusia memahami. Ya kan, kalau ada kelirunya tentu ini harus kita cross check dengan penjelasannya para ulama. Ya, kita tidak bisa memahami hadisnya Nabi itu sendiri berdasarkan kosakata saja, nggak bisa. Ya, nggak bisa itu. Apalagi memahami Al-Quran berdasarkan kosakata, apalagi terjemahan semata, itu tidak bisa. Ya, banyak faktor-faktor cara membaca Al-Quran dan hadis. Ya. Sehingga berdasarkan hadis ini kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu berdasarkan Al-Quran, ya semampu kita, sesuai pemahaman kita yang bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya secara sanad. Ya, ada guru kita yang mengamalkan itu yang sama dengan gurunya, sampai sama dengan Rasulullah. Kalau tidak sama, walaupun mengaku punya sanad, kalau tidak sama, nah ini harus kita jauhi. Ya, bisa jadi itu hanya pengakuan saja. Wahdadaitum bihadi itrati, dan kalian mencari petunjuk dengan mengikuti petunjuknya keluargaku. Waqtadaitum bisiratihim, dan kalian meneladani sejarah hidup mereka. Ihtadaitum, maka dengan dua cara ini kalian akan mendapatkan petunjuk. Falam tadillu, dan kalian tidak akan tersesat. Kalau kita sudah tidak mengikuti Al-Quran, atau Al-Quran itu kita maknai semau kita, ya, tidak bisa kita buktikan kebenaran pemahaman kita itu apakah sama dengan pemahamannya keluarganya Rasulullah, maka kita akan tersesat, ya kan. Banyak kita saksikan orang-orang yang mengaku atau merasa dirinya itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu menyalahkan orang lain, merasa dirinya benar, melakukan truth claim, maka
Kalau tidak bisa membuktikan pemahamannya itu sama dengan pemahamannya keluarganya Rasulullah, maka berarti dia tersesat. Ya, walaupun mengaku punya sanad. Ya. Wa hadhil wasiyatu, kata Imam Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi wa hadhil wasiyatu, dan wasiat Rasulullah ini, wa hadha at-ta'kidul azim, merupakan penegasan yang sangat agung dari Rasulullah. Artinya Rasulullah itu sepanjang hidup mewanti-wanti betul supaya umatnya ini tidak tersesat dengan cara mengikuti Al-Quran dan mengikuti bagaimana keberislamannya para keluarganya Rasulullah, sampai juga keturunan Rasulullah sampai hari ini, sampai kiamat. Yaqtadhi wujubah ihtirami ahli, yang mana wasiat Rasulullah ini menunjukkan atau mewajibkan kita untuk memuliakan keluarganya Rasulullah, wa ibrarihim, dan kita berbuat baik kepada mereka, wajib ya kan, wa tauqirihim, dan memuliakan mereka, wa mahabbatihim, dan mencintai mereka. Jadi kepada keluarganya Rasulullah itu kita mesti melakukan hal-hal tersebut tadi, wujubal furudil muakkadati, dengan kewajiban yang fardu dan ditekankan sekali, allati la udhra li ahadin, yang mana tidak ada satupun orang yang punya alasan fit takhallufi anha, dari meninggalkan hal tersebut tadi. Hadza ma ulima min khususiyatihim bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wasallam bi annahum juz'um minhu. Jadi inilah diantara yang bisa kita ketahui dari kekhususan Rasulullah, bahwa para keluarga Rasulullah sampai kiamat, sampai sampai akhir zaman merupakan juz'um minhum. Mereka semuanya itu adalah bagian dari Rasulullah. Fa innahum usuluhul lati nasha'a anha, karena mereka itulah pokok mereka itu adalah Rasulullah. Induk mereka adalah Rasulullah. Semua keturunan Rasulullah adalah menginduk kepada Rasulullah, walaupun keberislamannya berbeda-beda, bermacam-macam. Wa furu'uhul ladina sya'u anha, dan merupakan cabangnya Rasulullah yang mereka hidup berdasarkan Rasulullah. Kama qala Fatimatu bid'atun minni, sebagaimana Rasulullah mengatakan Fatimatu adalah Sayyidah Fatimah, putri beliau tercinta, bid'atun minni, merupakan bagian dariku. Ya, wa ma'a dzalika faqabala Banu Umayyah 'azima hadhihi al-huquqi bil mukhalafati. Tapi uniknya pada zaman dulu Bani Umayyah sudah agungnya perkara ini, ternyata justru menyelisihi hal ini. Ini kata Imam Al-Qurtubi lah ya. Wal uquqi, dan justru menghancurkan keluarganya Rasulullah, mendurhakai keluarganya Rasulullah. Fasafaku min ahlil baiti dima'ahum, bahkan Bani Umayyah itu telah banyak membunuhi ahli baitnya Rasulullah. Wasabau nisa'ahum, dan mereka melecehkan para wanita keturunan Rasulullah. Wa asaru sigharahum, dan mereka menawan atau menawan ya, bisa dipahami ya, menawan anak-anak kecil dari keturunan Rasulullah. Wa kharrabu diyarahum, dan Bani Umayyah juga menghancurkan rumah-rumah para keluarga Rasulullah. Wa jahadu syarafahum, dan mereka melawan kemuliaan para keturunan Rasulullah, wa fadlahum, dan keunggulan mereka. Wastabahu sabbahum wa la'nahum, dan mereka menghalalkan
mencela keturunan Rasulullah dan melaknat mereka. Fakhalafu al-Mustafa, mereka Bani Umayyah telah menyelisihi Rasulullah fi wasiyati, di dalam wasiat beliau ini di hadis yang kita baca ini. Wa qabaluhu binaqidhi maqsudi, justru mereka menerima hadis Rasulullah itu dengan cara maksud yang berlawanan. Wa umniyatihi, dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu dilawan oleh Bani Umayyah. Fawa khajalahum idza waqafu baina yadayhi, betapa mereka itu akan dimarahi oleh Rasulullah ketika mereka sudah bertemu Rasulullah di telaga nanti, ya. Wa ya fadhihatahum yauma yu'raduna alaihi, betapa buruknya nasib mereka ketika mereka ditunjukkan apa yang sudah mereka perbuat kepada keluarga Rasulullah. Ini hadis ini sebetulnya kan syarah ini Imam Al-Qurtubi dalam posisi menggibahi Bani Umayyah. Tidak apa-apa, ini boleh-boleh saja. Ini sebagai peringatan supaya kita jangan sekali-kali menghina keturunannya Rasulullah. Wa innahuma ay wal halu annahuma, dan kondisi yang sebenarnya annahuma keduanya kitabullah dan keluarga Rasulullah. Wa fi riwayatin innal latifa akhbarani annahuma al-latif, yaitu Allah al-latif yang maha lembut, sudah mengabariku bahwa annahuma keduanya itu la yaftariqa, tidak akan berpisah. Artinya kita tidak boleh. Jadi di hadis ini Rasulullah memberitakan, ya kan, keduanya itu tidak akan berpisah. Padahal maksudnya adalah perintah. Al-khabar bima'nal amr, ya. Al-khabar bima'nal amr, di dalam usul fikih ada begitu, ya. Al-khabar bima'nal amr. Jadi Rasulullah memberitakan bahwa keduanya itu tidak akan berpisah, tapi yang dimaksud adalah kita tidak boleh meninggalkan atau memisahkan keduanya. Ai al-kitab wal itratu, yaitu Al-Qur'an dan keturunannya Rasulullah, ai yastamirrani mutalazimaini, bahwa keduanya itu akan terus ada dan saling melengkapi. Hatta yarida, sampai keduanya menemui alal haudi, menemui Rasulullah di haud. Nah, jadi di sini harokatnya berbeda, ya. Tadi bisa dilihat menurut Imam As-Suyuti itu alayya, bukan ala. Tapi kalau menurut syarahnya itu alal haudi. Nah, berbeda, ya. Tak masalah, karena mungkin Imam Al-Munawi punya riwayat sanad cara pembacaan hadisnya seperti itu, dan memang bisa dipahami betul, ya kan. Ay al-Kautsari. Nah, di sini penting bahwa telaganya Rasulullah itu bernama Al-Kautsar. Nah, makanya kalau kita baca kitab tafsir, sebagian mufassir memaknai yang dimaksud inna a'tainakal kautsar, bahwa Rasulullah itu diberi telaga yang namanya Al-Kautsar karena saking banyaknya, saking luasnya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Zada fi riwayatin, ditambahkan di salah satu riwayat bahwa Rasulullah mengatakan kahata ini, seperti dua jari ini, tidak bisa berpisah. Wa asyara bi usbu'aihi, Rasulullah menggunakan isyarat dua jari beliau. Fi hadza ma'a qawli awalan, dan berdasarkan ini juga pertama Rasulullah mengatakan inni tarikun fikum talwihun. Ini merupakan kalimat yang penegasan yang sangat, ya. Bal tasrihun bi annahuma katau amain, ya, bahwa ini adalah penegasan dari Rasulullah. Tasrih itu kejelasan, tasrih itu terang-terangan. Bi annahuma katau amaini, ya, ini bahwa keduanya ini adalah dua hal
yang ditinggalkan oleh Rasulullah, khallafahuma, yang diwariskan oleh Rasulullah. Wa wassa ummatahu bihusni muamalatihima, dan Rasulullah di dalam hadis ini mewasiatkan kepada umat beliau untuk baik di dalam berinteraksi dengan keduanya, dengan Al-Quran maupun dengan keluarganya Rasulullah. Wa ithari haqqihima, dan mengutamakan hak-hak Al-Quran dan hak-haknya keluarganya Rasulullah ala anfusihim, dibandingkan diri mereka. Wastimsakin bihima fiddini, dan menjaga keduanya itu sebagai bentuk keberagamaan kita, sebagai keberislaman kita. Ammal kitabu, adapun kitabnya Allah yaitu Al-Quran, fali'annahu ma'adinul ulumid diniyati. Kenapa Rasulullah mewasiatkan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah ma'adinul ulumid diniyati, tambangnya ilmu-ilmu agama, wal asrari wal hikamil asyar'iyyati, dan rahasia-rahasia, sir-sir dan hikmah-hikmah keagamaan syariah. Wa kunuzul haqaiqi, wa kunuzil haqaiqi, mohon maaf, ma'adinul ulumid diniyati wal asrari wal hikami syar'iyyati wa kunuzul haqaiqi, dan Al-Quran itu merupakan kunuz. Kanzun itu barang tambang juga. Al-haqaiqi, hakikat-hakikat, wa khafayat daqaiqi, dan hal-hal yang sangat rahasia dan tersembunyi. Wa ammal itratu, adapun itrahnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah itu, fali annal unsura idza taba, a'ana ala fahmid dini, yang mana kalau unsur keluarga Rasulullah ini bagus, a'ana ala fahmid dini, sangat menolong dalam memahami agama. Fatibul unsuri yuaddi ila husnil akhlaqi, dan baiknya unsur keluarga Rasulullah itu yuaddi, mengajak kita, membuat kita itu secara otomatis harus husnil akhlaqi, bagus akhlak kita. Wa mahasinuha tuaddi ila sufail qalbi, dan berbuat baik kepada keluarga Rasulullah itu tuaddi, membawa kita ila sufail qalbi, membawa kita kepada bersihnya kalbu, wa nazahatihi wa taharatihi, dan kita berarti melakukan nazah, menepis semua kotoran-kotoran, wa taharati, dan membersihkan secara total. Qala al-Hakim. Nah, di sini Imam Al-Munawi mengutip penjelasan dari Al-Hakim At-Tirmidzi, wal muradu bi'itrati huna al-ulama'ul 'amiluna. Imam Al-Hakim itu memaknai bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan al-itrah, keluarga beliau, adalah al-ulama al-'amiluna, semua ulama yang mengamalkan ilmunya. Idhumul ladzina la yufariquna al-Qur'ana, di mana mereka itu tidak pernah menyelisihi Al-Qur'an. Amma nahwu jahilin wa 'alimin mukhallidin fa ajnabiyyun min hadzal maqami. Adapun orang-orang yang bodoh, ya misalnya, atau orang yang berilmu tapi bercampur baur dengan orang bodoh dan amalnya itu bodoh juga, fa ajnabiyyun, mereka itu keluar dari min hadzal maqami. Wa innahuma yunzaru lil asli wal unsuri 'inda tahalli bil fadaili. Di sini juga kita harus memperhatikan asal dari asal dari keluarga Rasulullah dan asal dari Al-Quran, wal unsuri, dan unsur-unsurnya, inda tahalli bil fadaili, ketika kita melakukan tahalli, menghias-hiasi diri kita dengan al-fadail, keutamaan-keutamaan, wa takhalli, dan membersihkan, mengeluarkan dari diri kita itu anir radaili, dari hal-hal yang hina. Fa idza kana al-ilmu an-nafi'u fi ghairi unsurihim, kalau ilmu yang bermanfaat itu tidak berasal dari mereka, tidak berasal dari itrahnya Rasulullah, lazimana ittiba'uhu kainan ma kana, kita tetap wajib mengikuti ilmu tersebut, ya.
ولا يعارض حثه هنا على اتباع الذي حثه في خبر على اتباع قريش. Tidak bertentangan di sini bahwa kita harus mengikuti keluarganya Rasulullah, itu tidak bertentangan dengan perintah Rasulullah di salah satu hadis untuk mengikuti Quraisy. Li'anna al-hukma 'ala fardhin min afradil 'ammi bi hukmil 'ammi. Kalau ada hukum yang khusus untuk satu orang di antara orang banyak, ya maka itu adalah hukum untuk orang banyak. La yujibu qasral 'ammi 'ala dzalikal fardi. Tidak khusus untuk orang tersebut saja, 'alal as-sahih, yang mana ini adalah kesimpulan yang paling sahih. Bal faidatu mazidul ihtimam bi sya'ni dzalikal fardi wat tanwihu bi rif'ati qadrihi. Tapi bahwa faedahnya di hadis ini adalah bahwa kita harus serius di dalam memperhatikan Al-Quran dan keluarganya Rasulullah. Bisya'ni dzalikal fardi, baik personalnya keluarganya Rasulullah tanwi bi rif'ati qadri, dan kita juga harus memperdulikan untuk mengangkat derajat mereka. Masya Allah, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, sangat bagus sekali ilmunya ya, kita sudah dapat banyak ilmu. Nah, di sini masih ada tambahan lagi, tanbihun, ada peringatan. Qala Syarifu, Imam Al-Munawi mengutip dari Asy-Syarif, hadzal khabaru yufhimu wujuda man yakunu ahlan litamassuki bihi min ahlil baiti wal itrati tahirati. Kabar ini, hadis ini dipahami wujudnya, adanya keluarganya Rasulullah yang ahli dalam berpegang, hadzal khabaru yufhimu wujuda man yakunu ahlan litamassuki bihi min ahlil baiti wal itrati tahirati fi kulli zamanin. Jadi hadis ini dipahami akan selalu ada orang yang ahli, orang yang selalu berpegang teguh dengan keluarganya Rasulullah dan keturunan beliau yang suci, fi kulli zamanin, di setiap zaman, ila qiyamis saati, sampai tegaknya kiamat ya. Sebagaimana kita pahami dari riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi, beliau adalah keturunannya Rasulullah ya, sehingga tidak mungkin ujuk-ujuk beliau lahir ke bumi itu sebagai keturunannya Rasulullah, sementara antara Imam Mahdi sampai Rasulullah itu tidak ada keturunan Rasulullah, itu kan tidak mungkin. Jadi keturunan Rasulullah itu selalu beranak pinak sampai Imam Mahdi. Hatta yatawajjah al-hathul madhkur ila tamassuki bihi kama anna al-kitab kadzalika. Ya, sebagaimana perintah Rasulullah ini memang berhadapan atau sama posisinya dengan perintahnya Rasulullah untuk kita itu berpegang teguh dengan kitabnya Allah. Falidzalika kanu amanan li ahli al-ardi, di mana keturunan Rasulullah itu merupakan penyebab amannya penduduk bumi. Nah, ini dia ya. Jadi meyakini ada orang-orang tertentu yang dijadikan Allah menjadi pengaman bumi, nah, itu tidak masalah, bukan berarti syirik ya kan. Tapi yang kita yakini adalah bahwa mereka itu atas kendali Allah, bukan mereka sendiri. Kalau kita meyakini mereka sendiri mengamankan bumi tanpa kendali Allah, ya itu syirik ya kan, tidak boleh, itu syirik besar. Fa idza dzahabu, kalau seluruh keturunan Rasulullah itu sudah tidak ada, zahaba ahlul ardi, maka binasalah penghuni bumi. Masya Allah, ma'asyiral viewers wa subscribers, ini luar biasa ya. Sebagaimana kita tahu akhir-akhir ini ya, sudah sekian tahun kita melihat bagaimana upaya-upaya menjauhkan umat Islam dari keluarganya Rasulullah ya. Ya tentu kita tetap menyalahkan oknum-oknum keluarganya Rasulullah yang berbuat salah, tetap ya kan. Tapi tidak berarti semua keturunan Rasulullah itu jelek. Ya, nggak bisa. Banyak yang ahli ilmu dan kita harus mengambil ilmu dari mereka. Sebagaimana kita mengambil ilmu tadi sudah dijelaskan oleh Imam Al-Munawi, kita ambil ilmu juga dari selain keturunan Rasulullah sepanjang punya sanad sampai Rasulullah. Baik, ini penjelasan tentang riwayat rawinya Hamim To'ba, ya, ada di dalam Musnad Ahmad dan juga Imam Tabrani di
Al-Mu'jamul Kabir an Zaid bin Thabitin, dari Zaid bin Thabit, qala al-Haythami rijalu muwaththaquna, rijal-rijalnya, perawi-perawinya semuanya itu thiqah. Wa rawahu aidan Abu Ya'la, diriwayatkan juga dalam Musannaf Abi Ya'la, bisanadil la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak masalah. Wal hafidz Abdul Aziz bin al-Akhdari, dan Al-Hafidz Abdul Aziz bin Al-Akhdar juga meriwayatkannya. Nah, ini saya secara pribadi belum tahu kitab hadis dari Abdul Aziz bin Al-Akhdar. Wa zada annahu qala fi hajjatil wada', ditambahkan oleh Abdul Aziz bin Al-Akhdar bahwa kalimat Rasulullah ini, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah ketika haji wada'. Wa wuhima man za'ama wada'ahu, tapi diragukan siapa yang mengklaim kalimat Rasulullah ini ketika haji wada. Ya, dikhawatirkan ini adalah mirip dengan riwayat tentang Ghadir Khum, ya kan. Kabnil Jauziyyi, sebagaimana juga dilakukan oleh Ibnul Jauzi, qala Samhudiyyu wa fil babi ma yazidu ala 20 min as-sahabati, dan di dalam bab ini banyak sekali riwayat dari para sahabat itu sampai 20 sahabat. Ya, artinya ini hampir-hampir mutawatir menurut Imam As-Samhudi. Masyarul viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah banyak ilmu dari kitab ini. Ya, intinya adalah kita ambil ilmu yang bersanad sampai Rasulullah dari keluarga beliau maupun dari selain keluarga beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.